Orang tua itu ada tiga. Abuka alladzi 'allamaka. Abuka alladzi zawwajta ibnata. Abuka alladzi waladaka. Mana yang lebih afdal? Orang tua yang melahirkan, yang ngajari, tua. Makanya kata para ulama wa huwa afdaluhum. Keduanya ini kembali kepada allamaka. Itu yang lebih utama. Sama dulu boleh. Kita namanya taklim. Ini yang utama. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Maka datang suatu masa orang-orang yang berkat bangkit aki kalaban pemimpinan. Sebelum ulama-ulama yang di dalam kitab Thariqah yang kita saya masuk guru ate Syekhul Futuh atau yang disebut murabbi. Ini mas tulis di bawah Syekhul Futuh. Banyak ada satu kitab namanya karangannya Syekh Muhammad Amin Al-Qudri. Ketika seorang murid mendoakan atau mengirim Fatihah kepada guru, itu di antara sebab tidak berkahnya ilmu dari seorang guru. Makanya kata Imam Abu Bakar Al-Haddad dalam kitab Adab Suluki Muridnya, beliau mengatakan adarru syai'in 'ala al-murid, perkara yang sangat bahaya, riskan sekali bagi seorang murid. Taghayyur qalbi syekh alim au bana'atil kebawa murid. Au babai, sampai weci, au babai, tak kira berkat lagi. Abang boleh masuk weci. Iya dulu. Dulu zamannya Imam Syafi'i. Syafi'i ini banyak gurunya. Di antaranya kalau kita lihat di dalam Manaqib Al-Imam Syafi'i dalam kitab Diwan Syafi'i. Imam Syafi'i itu ketika belajar hadis kepada Imam Malik, buka lemperan kitab itu sampai tak aguli, tamunya min haibati Imam Malik, karena wibawanya. Ini masuk makin ini agak tak kalau bisa adung guru bisa gitu, sendal guru ini kosong yang guru boleh ya. Makanya adat itu, makanya kalau kita melihat ucapan ulama murid itu lazim labud, mesti sayogianya mau tidak mau harus punya tawadu. Ada sebagian orang kalau sudah jadi mutakharij dari mana misalnya punya alim wasif, tapi depan gurunya hebat merasa itu simpan imangannya, depan guru sama bapak. Al-murid amam syekh al-mayyit ala yadil ghasil. Murid di hadapan guru itu bagaikan mayit di depan orang yang memandikan. Itu apa ini mayit? Itu lah. Ana abdul man 'allamani harfan wahid. Kok dia hamba budak. Dia ka orang yang ngasih di temurun. Insya Allah. Kemudian dia kan guru empoi sore ngere, kesokena. Insya Allah apa? Yang bebas apa? Jadi jangan pernah membangkang. Ayat. Kalau kita lihat ulama besar namanya Syekh Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, ulama dari ahli sunnah, dari pengikutnya mazhab Syafi'i yang sangat populer. Imam Nawawi pengarang kitab Majmu' Syarah Muhaddats, Syarah Sahih Muslim, Al-Adhkar, Riyadhus. Wah, Imam Nawawi dobat sudah. Imam Nawawi itu setiap mau ngaji sama gurunya dia angkat tangan sedekah, setiap jalan sedekah, kemudian doa Allahumma stur aiba mu'allimi, ya Allah tutup aki aib guru hatta la taba'ah lahu ala nafsi suami, sehingga tekoran tentang guru tak tahu tentang bencak sampai dua setong orang itu saya madepak aib tentang guru ya. Kalau kita enggak, justru nyari-nyari aib guru.
Guna Raji boleh. Sama. Alhamdulillah ini. Kayaknya murid itu bukan hanya mereka yang duduk di bangku pendidikan, tapi murid itu orang yang mau diajar. Itu murid. Yang mendidik namanya mursyid. Dan dia yang akan memberikan petunjuk. Yang dituju murad Allah. Kalau kita bicara tentang dunia thariqah, itu akan dibahas. Kita ini murid disebut salik. Orang yang saya jalan yang di dalam nyari kehidupan dunia. Makanya antara thariqah atau tasawuf dan syariatnya kita bisa bawa tak bisa bisa. Itu banyak dong. Makanya dalam kitab Iqadul Imam fi Syarhil Hikam Ibnu Athaillah syarahnya kitab beliau, Imam Malik mengatakan man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassah. Orang yang belajar ilmu syariat malu. Tapi tak ada tasawuf fasih. Bisa mancor dekat. Baca kibir, sombong gitu. Nah, yang memperbaiki keadaan hati itu apa? Thariqah tasawuf. Man tasawwafa wa lam yatafaqaha faqad tazandaqa. Salah lagi ya. Tasawuf malo syariat itu ada. Akhirnya tak baca. Tanya akile, ayo baca yuk. Kok ada jawab tak? Bisa. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Menepa bolong syariat bang thariqah baru sempurna kada cocokna. Soalnya zaman semakin abad thariqah tapi tak ada ilmu. Tak bisa. Syariat mesti yang pertama. Makanya ada satu kitab namanya Hikayatus Sufi, cerita-cerita orang soleh, orang sufi. Ada satu ulama besar namanya Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam. Beliau mengatakan idza ra'aita insanan mengkaji ngabas dekat setong orang yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma. Ngapur ngit langit di udara tengah mano bisa ngapur. Jalan di atas air. Wah, cek anu dulu. Jangan sampai terpukau takjub. Fazinuhu bi mizan syariat. Engkong kalau benteng syariat. Apa jang je? Apa saja? Entah apa jang fa'lamu. Lawan beliau annahu syaitan. Entah apa jang harus setan. Pekaten ore. Tukon ni. Karena saya tukon kelakuan. Akan tukon ya bahasa lah. Tunduk kon lakon. Makanya man atakahinan. Siapa orang yang sudah datang dekat tukon, lam tuqbal salatuhu arba'ina laila. Tak kira terima soal juga 40 malam. 40 hari kau. Tak boleh datang tukon, haram. Cuma zaman sekarang orang yang datang ke ulama tak ngibu apa. Mau ngibu tukon bajong. Silakan itu. Iyalah aja. Dijemput. Tak kira bui kapti. Langsung makin. La ilaha illallah Allah fi syekh. Syekh itu terbagi menjadi 3 nanti. Ada syekhul ifadah, ada syekhul tadris, ada syekhul futur atau murabbi. Kalau syekh ifadah yang kita ambil manfaatnya siapa dulu. Ada tadris yang ada khusus kita. Syekhul Futi ini yang buka mata hati. Ini yang bahaya. Kalau kata Sayyidil Habib Umar, manabi kurung mursyid, cukup hitung. Tak boleh banyak. Karena membanyak bingung, siapa saya tahu lah. Tapi kalau ibadah ataupun guru tadris, ajar, kata saya itu bermampu. Apa? Imam Syafi'i kan gurunya diantaranya Imam Malik, Ibnu Uyainah. Guru-guru beliau banyak gurunya. Alhamdulillah. Ya, zaman sekarang guru banyak. Yang mau belajar tidak ada. Zaman dulu gurunya sedikit. Yang mau ngaji banyak. Dulu mana ada pondok. Ya paling 1-2. Makanya kalau ada acara hampir dulu dari mana-mana datang
Aku nggak ada sepeda motor. Zaman sekarang teknologi canggih, saya ngajarin ada. Alaika bimujalasatil ulama. Banyak kau dukung ulama. Wastima'i kalamil ulama. Banyak ini nasihat orang yang ahli ilmu. Kalau di atas, yang tak ingin nasihat tak bisa. Rob, mobilnya di mana? Sudah sampai. Balik.